Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya, Fadila Rosa, dari kelas 4A3 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Simalungun akan menjelaskan mengenai penundaan pembayaran kredit bank di tengah pengaruh sentimen global virus corona. Otoritas Jasa Keuangan memulai stabilitas sektor jasa keuangan sampai Maret masih dalam kondisi terjaga. Dengan intermediasi sektor jasa keuangan masih membakukan kinerja positif dan profil risiko industri, jasa keuangan tetap terkendali, meski perekonomian tertekan akibat merebaknya virus corona di banyak negara. Penyebaran virus corona berkembang dengan pesat di seluruh dunia. Tercatat 199 negara yang masyarakatnya telah terinfeksi virus corona. Berdasarkan data statistik dari Info per 29 Maret 2020, total terdapat 663.037.000 kasus positif corona, dengan 30.851 orang meninggal dan 141.993 orang sembuh. Berbagai kebijakan telah diambil oleh berbagai negara dalam mengantisipasi dampak penyebaran virus corona. OJK senantiasa memantau perkembangan ekonomi global yang sangat dinamis dan berupaya untuk terus memitigasi potensi risiko yang ada terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik. Kondisi perekonomian global diperkirakan akan berkontraksi cukup dalam pada semester 1 2020 dan mulai kembali pulih pada semester 2 2020. Seiring dengan virus corona yang terus meningkat khususnya di luar Tiongkok, namun demikian, pulihnya perkembangan global akan sangat bergantung pada berakhirnya wabah virus corona di tataran global. Besarnya sentimen negatif terkait penyebaran virus corona, baik secara global maupun perkembangan di Indonesia, mempengaruhi kinerja sektor jasa keuangan domestik, khususnya di pasar keuangan baik pasar saham maupun SBN. Dengan kondisi tersebut, pasar saham melemah signifikan sebesar 27,77% month to date atau 37,49% year to date, menjadi 3.937,6. Diikuti dengan pelemahan di pasar SBN dengan yield yang rata-rata naik sebesar 18,8 bps month to date atau 95 bps year to date. Pelemahan ini disebabkan pada kekhawatiran investor terhadap virus corona yang akan berdampak pada kinerja emiten di Indonesia. Sementara itu, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan Februari 2020 bergerak sejalan dengan perkembangan yang terjadi di perekonomian domestik. Kredit perbankan mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,93% year over year, ditopang oleh kredit investasi yang tetap tumbuh double di level 10,29% year over year. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan meningkat 2,28% year over year. Sampai dengan 24 Maret 2020, penghimpun dana melalui pasar modal telah mencapai 21,55 triliun. Adapun jumlah emiten baru pada tahun ini telah terdapat 13 perusahaan, dengan pipeline penawaran sebanyak 61 emiten dengan total indikator penawaran sebesar 28,8 triliun. Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang tinggi. OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan stimulasi keuangan untuk memberi ruang bagi masyarakat dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh virus corona. Ada beberapa kebijakan stimulus di sektor perbankan yang sudah berjalan terdiri dari: pertama, penilaian kualitas kredit, pembiayaan, penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dana atau bunga untuk kredit sampai dengan 10M. Yang kedua, peningkatan kualitas kredit. Pembiayaan menjadi lancar setelah direstruksikan. Ketentuan restrukturasi ini dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit atau jenis debitur atau non-UMKM dan UMKM. Yang ketiga, relaksasi. Pengaturan ini berlaku sampai dengan 1 tahun setelah diterapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas pembayaran debitur. Kebijakan inilah yang diharapkan bisa membantu upaya pemerintah dalam memberikan ruang pelonggaran kepada sektor usaha, termasuk usaha mikro yang kecil, agar diiringi pembiayaan kredit atau pembiayaan serta dimudahkan untuk kembali mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya